Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu ini secara online. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memahami pelayanan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan pelayanan sosial, dan sebagainya. Itu memang baik dan itu benar. Semuanya itu merupakan langkah-langkah dari semua rangkaian pelayanan kita. Tetapi puncak dari pelayanan kita itu adalah, Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aktivitas pelayanan itu baik, bagus. Tetapi puncak dari pelayanan adalah bagaimana kita memahami dan melakukan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus perintahkan dalam Matius 28 ayat 20. Apa itu puncak pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara? Puncak pelayanan kita di mana seluruh energi, fokus dan pengharapan kita adalah menjadi mempelai Kristus. Menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah, yang tidak bernoda, menjadi perawan suci adalah di mana hatinya suci, artinya tidak selingkuh atau tidak mendua. Hati dan hidupnya hanya dipersembahkan untuk Tuhan saja. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam pelayanan, puncak dari pelayanannya adalah bagaimana dia mempertunangkan jemaat orang percaya menjadi mempelai Kristus. Dalam usaha Paulus bisa saja gagal, sehingga Paulus menggunakan kata, aku takut kalau kamu, pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu kepada Kristus. Artinya, upaya Paulus membuat jemaat Tuhan menjadi perawan suci yang siap menjadi mempelai Kristus bisa jadi gagal, alias tidak menjadi mempelai Kristus. Ada 3 hal mengapa Paulus takut dia gagal mempertunangkan jemaat orang percaya menjadi mempelai Kristus, menjadi perawan suci. Yang pertama, ada roh yang lain, ada Yesus yang lain, dan yang ketiga, ada Injil yang lain. Secara singkat, saya ingin menjelaskan roh yang lain. Roh di sini
bukanlah makhluk yang kasat mata. Tetapi roh di sini adalah spirit. Roh di sini adalah semangat. Roh di sini adalah gairah yang ada, yang dimiliki oleh orang percaya. Tetapi spiritnya lain, semangatnya lain, gairahnya lain. Bukan gairah atau spirit atau roh yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, tetapi roh yang lain, yaitu roh antikristus atau spirit antikristus. Apa itu spirit antikristus? Spirit yang melawan ajaran Kristus. Tanpa disadari, Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18, 19, dan 20. Antikristus sudah banyak bermunculan di dunia ini. Roh atau spirit antikristus sudah ada, bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Apa itu roh antikristus atau spirit semangat antikristus? Adalah roh atau spirit atau semangat yang melawan ajaran Yesus. Contoh, Matius pasal yang ke-6 ayat 19, Yesus katakan, kumpulkanlah, janganlah kamu mengumpulkan bagimu harta di dunia. Ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ini roh atau spirit, semangat yang Yesus maui. Semangat kita adalah mengumpulkan harta di sorga. Tapi spirit antikristus, spirit yang melawan Kristus adalah gairah untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Contohnya, spirit atau semangat memburu uang. Saya bacakan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-9 sampai 11. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duga. Tetapi engkau, hai manusialah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dapat kita lihat dua perbedaan spirit di sana. Yang pertama spirit antikristus, ada spirit ingin kaya. Yang kedua spirit ingin cinta uang. Dan yang ketiga spirit memburu uang. Semuanya adalah spirit atau roh yang lain, bukan roh atau spirit yang dikehendaki oleh Yesus. Spirit yang dikehendaki Yesus di dalam ayat 11, kejarlah kasih, kesetiaan, ibadah, keadilan, kelembutan, segala sesuatu yang bernilai mulia dan kekal. Itu spirit yang Yesus kehendaki. Tapi spirit antikristus salah satunya adalah spirit cinta uang. Ada idiom atau ungkapan, uang bukanlah segalanya, tapi segala sesuatu tidak berarti tanpa uang, atau segala-galanya membutuhkan uang. Ini adalah ungkapan yang bertentangan dengan spirit Yesus atau semangat Yesus. Uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Apa yang salah dari ungkapan ini, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah memberhalakan dan mendewakan uang. Seolah-olah uang adalah jawaban satu-satunya terhadap semua persoalan. Bahkan keadilan bisa dibeli, kebenaran bisa dibeli, apa saja hukum
bisa diputar balikkan. Kenapa? Karena ada uang. Jadi spirit ini adalah spirit anti Kristus. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran atau spirit Yesus itu adalah roh yang lain. Nah, jadi hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat sementara, fana, dan jasmani. Saudara, yang kedua, yang bisa menggagalkan kita bisa menjadi perawan suci, bisa mendua hati kita, karena ada Yesus yang lain. Saya ingin menjelaskan secara singkat Yesus yang lain. Yesus yang lain bukanlah Yesus yang di luar kekristenan, tapi pribadi Yesus di dalam Alkitab yang disalah tafsirkan. Yesus yang lain, salah satu contohnya, mengajarkan kehidupan Kristen tanpa pikul salib. Seolah-olah mengikut Yesus adalah kehidupan yang mudah. Jaminan untuk kehidupan yang mudah adalah ketika kita menjadi orang Kristen. Yesus seolah-olah dijanjikan memberi kemudahan hidup di dalam dunia supaya bebas, beres, gampang, dan semua masalah dapat diatasi. Yesus yang sejati adalah Yesus yang punya syarat untuk mengikut Dia, yaitu setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Yesus yang lain mengajarkan begitu gampang dan mudahnya masuk surga. Cukup dengan percaya saja. Memang Bapak Ibu Saudara masih bisa diperdebatkan. Tetapi Yesus yang lain mengapa dengan percaya orang bisa masuk surga? Karena mengartikan percaya tanpa penjelasan yang lengkap dan utuh. Percaya dalam bahasa aslinya pisteuo, artinya menyerahkan kehidupan kita kepada pribadi atau objek yang kita percayai. Menyerahkan hidup. Banyak orang percaya secara mulut tetapi tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada apa yang dia percayai. Sehingga ketika dia mengaku percaya, tidak mengerti dan memahami maksud dari arti percaya. Percaya adalah sebuah tindakan, sebuah keaktifan, bukan bersifat pasif. Apa keaktifannya? Yesus yang sejati dalam iman mengatakan tidak semua orang atau bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Matius pasal 7 ayat 21. Siapa yang masuk? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi orang yang mengaku percaya, mengaku menyebut nama Tuhan, tetapi tidak ada tindakan iman, tidak melakukan kehendak Allah. Jelas apa yang Yesus maksudkan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Banyak orang mengaku percaya, tapi tidak ditunjukkan dengan kehidupannya. Banyak mengaku orang Kristen, tetapi tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Ingatlah, arti kata Kristen artinya seperti Kristus atau pengikut Kristus. Seharusnya orang yang mengaku agama Kristen atau orang Kristen, hidupnya, tingkah lakunya, perbuatannya ada seperti Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu sesungguhnya tidak masuk kerajaan sorga. Jadi kualitas iman bukan sekedar hanya ucapan bibir, tapi sebuah tindakan
perbuatan, kehidupan yang benar. Itu yang harus dan sejatinya kita pahami dan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, Yesus yang lain mengajarkan masuk surga sebuah upaya jalan lebar menuju kehidupan. Bukan seperti yang Yesus katakan, jalan sempit yang menuju kehidupan. Orang hanya mau bersenang-senang dengan cara yang mudah untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat kekal. Sedangkan Yesus berusahalah untuk masuk melalui jalan yang sesak dan pintu yang sempit. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa menggagalkan setiap orang percaya menjadi mempelai Kristus karena pikirannya disesatkan adalah Injil yang lain. Injil yang lain bukanlah seperti yang kita bayangkan. Ada Watchtower milik Saksi Yehova, ada Mormon, ada Christian Science dan sebagainya. Ya. Adalah ajaran-ajaran yang tidak sepaham dengan iman Kristen. Tetapi Injil yang lain adalah Injil yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Injil yang menurut versi manusia, bukan versi Allah sendiri. Injil atau kabar baik, itu kabar baik menurut Allah, bukan versi manusia. Kadangkala manusia menafsirkan Injil seperti bangsa Israel. Yesus datang dan membuat mujizat, 5 roti, 2 ikan, mereka menjadi kenyang. Dan orang Israel hendak menjadikan Yesus raja. Itu adalah kabar baik versi manusia. Petrus pun sama. Petrus tahu Yesus itu Mesias. Di Matius pasal 16, engkau adalah Mesias. Tapi beberapa saat kemudian, Petrus berkata, Yesus, jangan pergi ke Yerusalem, nanti engkau mati di sana. Itu adalah Injil versi manusia. Seolah-olah, jangan mati Tuhan Yesus. Di Yerusalem kami membutuhkan engkau karena engkau memenuhi kebutuhan kami. Itu kabar baik menurut pemikiran Petrus, orang-orang Israel dan kebanyakan manusia. Yesus hanyalah dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan, keinginan mereka. Sedangkan versi Injil menurut Allah, kabar baik menurut Allah adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah atau kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini kabar baik yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Kabar baik kami disuruh bertobat. Bukan kabar baik Tuhan itu baik sehingga dia bisa mentolerir segala sifat manusia. Karena kebaikan, ini Injil yang lain, tidak apa-apa manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Versi Injil yang lain, tidak apa-apa Tuhan tetap mengasihi walaupun kita tidak taat. Ini versi Injil yang lain. Dan banyak orang Kristen disesatkan oleh Injil yang lain. Apakah salah Tuhan tetap mengasihi? Betul. Kasihnya, kebaikannya tidak berubah. Tetapi bagaimanapun juga, dalam kebaikannya, Tuhan punya standar, Tuhan punya ukuran. Salah satu dari contoh ini, Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Banyak orang menganggap kalau Tuhan mengasihi tidak perlu ditegur, tidak perlu dihajar. Itu kasih yang keliru. Itu kasih kebaikan versi manusia. Karena Tuhan mengasihi, maka manusia ditegur, manusia dihajar. Sebab itu
relakanlah hatimu dan bertobatlah. Banyak orang menganggap kasih Allah itu kasih yang buta. Artinya buta tanpa pengertian yang benar. Kasih Allah ya sekedar kasih. Ingat, kasih Allah tidak seperti demikian. Dalam peristiwa perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yohanes pasal 8 ayat 11, Yesus berkata, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya, pengampunan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan diberikan bukan untuk dilecehkan, buat dosa lagi karena Tuhan mengasihi. Bukan. Tuhan mengasihi, mengampuni dengan permintaan. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi Injil yang lain mengajarkan, karena Tuhan mengasihi tidak apa-apa, tetap Dia akan mengasihi dan Dia akan memberi pengampunan. Di mana letak keagungan Tuhan? Di mana kita menghargai dan menghormati pengorbanan dan darahnya yang mulia. Kalau kita terus hidup tanpa pertobatan, ini adalah Injil yang lain. Injil yang lain akan bertentangan dengan Roma 2 ayat 4, di mana maksud dari kemurahan hati Allah, maksudnya kasih Tuhan, maksudnya kebaikan Tuhan, supaya manusia hidup dalam pertobatan. Tetapi Injil yang lain adalah Injil tanpa pertobatan. Injil yang hanya melihat sisi Tuhan tanpa melihat keseluruhan dari sifat dan maksud Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga hal ini bisa jadi telah meracuni pikiran kita, telah mengindoktrinasi sehingga kehidupan kita jalani sebagai kekristenan yang biasa-biasa. Tapi Tuhan mau kekristenan kita harus naik lebih tinggi. Kehidupan kita harus serupa dengan Yesus untuk menjadi perawan suci. Kita harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Injil yang lain mengajarkan tidak apa-apa tidak hidup suci. Tapi 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Jikalau kita menolak panggilan Allah dalam kekudusan, kita menolak Allah itu sendiri. Berulang kali firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bagaimana mungkin Yesus mempelai laki-laki yang suci menikah dengan perempuan yang sudah tidak perawan dan tidak suci lagi? Tidak mungkin itu terjadi. Paulus mengerahkan energinya supaya dia bisa mempertunangkan jemaat Tuhan, orang percaya, menjadi perawan suci, menjadi mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kerinduan saya yang paling dalam, saya pun sama. Saya menyampaikan firman Tuhan ini memang tidak enak di telinga, tidak enak didengar, tapi ini adalah upaya untuk mempersiapkan mempelai Kristus yang suci, tidak bernoda, tidak bercacat celah. Itu adalah tujuan, fokus pelayanan kita. Itu harus menjadi pengharapan kita. Kita akan tinggalkan dunia ini, harus punya pengharapan yang semakin kuat untuk berdandan secantik mungkin, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus dalam gambaran kekudusan dan kemuliaannya. Amin. Tuhan